Perjalanan aplikasi kencan online modern ala Tinder bisa dikelas balik hingga tahun 1965 saat komputer mulai dilibatkan dalam usaha pencarian jodoh. Ketika itu, sekelompok mahasiswa Universitas Harvard membuat yang namanya Operation Match, yakni layanan pencarian jodoh yang dijalankan di komputer mainframe seberat 5 ton. Sisi lain kehidupan. Aplikasi kencan online macam Tinder atau Bumble sudah lumrah digunakan di era internet seperti sekarang ini ya. Apalagi menjelang hari Valentine nanti di tahun depan ya. Namun, tahukah Anda bahwa media pencari jodoh seperti aplikasi kencan online ini memiliki sejarah panjang hingga ratusan tahun ke belakang? Nah, bentuk awalnya itu tentu bukan digital ya, tapi iklan pribadi dalam bentuk tertulis atau tercetak yang dipampang untuk menarik peminat. Sejarawan H.G. Cox mencatat bahwa iklan semacam ini sudah beredar di Inggris sejak setidaknya tahun 1695. Ketika itu ada seorang pria 30 tahun yang mengiklankan diri untuk mencari jodoh dengan kriteria tertentu. Yang mencari jodoh pun tak melulu kaum Adam. Pada tahun 1727, Helen Morrison menjadi wanita pertama yang memasang iklan di kolom pencarian jodoh bernama Lonely Hearts di koran setempat, Manchester Weekly Journal. Sayangnya, alih-alih mendapat jodoh, dia justru dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa selama 4 minggu. Pada pertengahan abad ke-19 atau tahun 1800-an, majalah dan tabloid bertema pernikahan banyak bermunculan. Dalam waktu bersamaan, kegiatan mencari jodoh lewat iklan pribadi pun menjadi mainstream. Memasuki abad ke-20, tuntutan untuk menikah pada usia muda berkurang. Iklan-iklan pun mengalami perubahan. Okay, early to bed, early to rise makes a woman healthy, wealthy, and wise. Hi, my name's Monroe. You've probably already noticed that I have incredibly blue eyes. Hi, my name is Phil. Most of my friends call me Big Phil. Perjalanan aplikasi kencan online modern ala Tinder bisa dikelas balik hingga tahun 1965 saat komputer mulai dilibatkan dalam usaha pencarian jodoh. Ketika itu, sekelompok mahasiswa Universitas Harvard membuat yang namanya Operation Match, yakni layanan pencarian jodoh yang dijalankan di komputer mainframe seberat 5 ton. Caranya, peminat terlebih dahulu mengisi kuesioner yang mendeskripsikan diri mereka sekaligus kriteria calon jodoh yang diminati. Setelah jawaban di-copy dalam bentuk punch card, komputer kemudian menganalisa dan mencocokkannya secara otomatis dengan 5 peminat lain yang memiliki kriteria bersesuaian. Biaya yang dikenakan sebesar $3 Amerika Serikat atau setara dengan $22 Amerika saat ini, sekitar 452.000 ya kalau sekarang. Layanan cari jodoh itu ternyata laku keras. Pada akhir 1965 sudah ada puluhan ribu mahasiswa peminat yang mendaftar ke Operation Match. Beberapa dekade setelahnya, layanan serupa Operation Match bisa diakses secara jauh lebih praktis dan meluas berkat perkembangan internet dan gadget. Lalu di era 90-an sudah banyak bermunculan fasilitas iklan online dan chat room untuk mencari jodoh di situs-situs populer seperti Prodigy, Match.com, hingga Craigslist. Kencan online bahkan diangkat ke layar lebar lewat film You've Got Mail di abad ke-21. Aneka macam situs online dating tersedia dan bisa digunakan untuk mencari jodoh berdasarkan kota tempat tinggal, kepercayaan, hobi, orientasi seksual, hingga etnisitas, sehingga memperbesar peluang menemukan kencan yang cocok. Tinder sebenarnya bukan aplikasi kencan yang pertama, karena beberapa aplikasi lain sudah lebih dulu muncul, terutama dari komunitas gay. Hanya saja setelah resmi hadir di iPhone pada tahun 2012, Tinder dengan cepat menjadi aplikasi dating terpopuler, apalagi setelah melebarkan sayap ke platform Android. Nah, kalau di Indonesia nih, di era 70-an, salah satu perusahaan biro jodoh di Indonesia yang paling terkenal adalah Yasko. Seperti dikutip CNN, Yasko merupakan biro jodoh tertua yang ada di Jakarta. Saat itu Yasko pernah memiliki kantor yang nyaman dan luas di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Perusahaan itu kemudian pindah ke Jalan Keramat Lontar, persis di pinggir Kali Sentiong, Jakarta Pusat, setelah melesunya jasa biro jodoh. Diungkapkan oleh Bambang Rianto, pengelola Yasko yang juga mantan anggota biro jodoh tersebut, di era 70 dan 80-an mengeluarkan kocek sebesar 200.000 pada saat ia bergabung. Jumlah yang cukup besar pada masa itu. Seiring maraknya kencan online, perusahaan biro jodoh itu semakin lesu.
Dalam sebulan hanya ada sekitar 10 orang pendaftar dari yang sebelumnya biasanya 40 orang. Biasanya pun lebih murah dibanding dulu. Kini anggota baru dikenakan biaya 125.000. Di era 80 dan 90, mencari jodoh juga bisa lewat koran. Koran Kompas menyediakan layanan tersebut dalam rubrik bernama Kontak. Pembaca bisa mengirim profil mereka sekilas mengenai usia, pendidikan, hobi, kegiatan, dan kriteria pasangan idaman. Seperti dikutip CNN, pengelola rubrik menyeleksi berkas permohonan. Peserta yang lolos kriteria akan mendapat 1 nomor anggota dan biodata ditayangkan di Kontak. Rubrik ini pun akhirnya tutup usia pada tahun 2015 lalu. Jadi itulah konten sisipan kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.